Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini kami akan membahas mengenai kelapa sawit sebagai salah satu komoditas perkebunan yang memiliki peran yang sangat penting di Indonesia. Kelapa sawit merupakan tanaman penghasil minyak nabati yang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia sendiri dikenal sebagai salah satu negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Hal tersebut membuat industri sawit menjadi salah satu sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian negara. Tanaman kelapa sawit dapat tumbuh dengan baik di daerah beriklim tropis, sehingga banyak perkebunan sawit tersebar di berbagai wilayah Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Hasil utama dari tanaman ini adalah minyak sawit yang diperoleh dari buahnya. Minyak sawit kemudian diolah menjadi berbagai produk seperti minyak, margarin, sabun, sampo, kosmetik, hingga bahan bakar biodiesel. Selain memiliki nilai ekonomi yang tinggi, keberadaan perkebunan sawit juga membuka banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat, mulai dari proses penanaman, perawatan, panen, hingga pengolahan di pabrik. Karena manfaatnya besar, kelapa sawit menjadi salah satu komoditas unggulan yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi Indonesia. Proses pengolahan kelapa sawit. Setelah buah kelapa sawit matang, buah akan dipanen dalam bentuk tandan buah segar atau yang biasa disebut TBS. Proses panen dilakukan dengan memotong tandan buah menggunakan alat khusus. Setelah dipanen, buah sawit kemudian dikumpulkan dan dibawa menuju pabrik pengolahan agar kualitas minyak tetap terjaga. Di pabrik, tandan buah segar akan melewati beberapa tahapan pengolahan. Tahap pertama adalah perebusan atau sterilisasi. Proses ini bertujuan untuk mempermudah pemisahan buah dari tandannya serta menghentikan aktivitas enzim yang dapat merusak kualitas minyak. Setelah direbus, buah dipisahkan dari tandannya menggunakan mesin. Kemudian buah dihancurkan dan diperas untuk menghasilkan minyak mentah yang disebut crude palm oil atau CPO. Minyak mentah tersebut masih harus melalui tahap pemurnian agar dapat digunakan menjadi produk yang aman dan berkualitas. Tidak hanya minyaknya saja yang dimanfaatkan, bagian lain dari kelapa sawit juga memiliki nilai guna. Cangkang dan serat sawit dapat digunakan sebagai bahan bakar. Sedangkan limbah lainnya dapat diolah kembali agar lebih ramah lingkungan. Dengan teknologi pengolahan yang semakin berkembang, industri kelapa sawit terus berusaha meningkatkan kualitas produk sekaligus mengurangi dampak limbah terhadap lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat dan dampak positif dari kelapa sawit. Kelapa sawit memiliki banyak manfaat dalam berbagai bidang kehidupan, terutama pada bidang ekonomi. Industri kelapa sawit menjadi salah satu sumber pendapatan negara melalui kegiatan ekspor. Permintaan minyak sawit yang tinggi membuat Indonesia memperoleh devisa yang besar dari sektor ini. Selain itu, perkebunan dan pabrik pengolahan sawit juga menyediakan banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Banyak masyarakat yang menggantungkan penghasilannya dari sektor kelapa sawit, baik sebagai petani, pekerja perkebunan, maupun pekerja di bidang pengolahan. Kelapa sawit juga berperan penting dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Produk hasil olahan sawit dapat ditemukan pada berbagai barang yang sering kita gunakan sehari-hari. Contohnya seperti minyak goreng, makanan ringan, sabun, deterjen, kosmetik, maupun produk kesehatan. Tidak hanya itu, minyak sawit juga mulai dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif berupa biodiesel. Penggunaan biodiesel diharapkan dapat membantu mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Dengan banyaknya manfaat tersebut, kelapa sawit menjadi salah satu sektor yang mendukung pembangunan ekonomi dan perkembangan industri di Indonesia. Meskipun memiliki banyak manfaat, industri kelapa sawit juga dapat memberikan dampak negatif apabila tidak dikelola dengan baik. Pembukaan lahan perkebunan sawit yang dilakukan secara berlebihan itu dapat menyebabkan deforestasi atau pengurangan hutan.
Nah, hal ini dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan mengurangi habitat hewan liar. Selain itu, kebakaran hutan yang terjadi akibat pembukaan lahan juga dapat menimbulkan polusi udara serta merusak lingkungan sekitar. Penggunaan lahan yang tidak terkendali dapat menyebabkan berkurangnya keanekaragaman hayati dan menurunkan kualitas lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan kelapa sawit yang lebih bijak dan berkelanjutan. Perusahaan maupun masyarakat perlu memperhatikan tentang keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Penggunaan teknologi yang ramah lingkungan serta penerapan aturan yang baik menjadi langkah penting agar industri kelapa sawit tetap memberikan manfaat tanpa merusak alam. Sebagai generasi muda, kita perlu memahami bahwa pembangunan ekonomi harus berjalan seiring dengan upaya menjaga lingkungan untuk masa depan yang lebih baik. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai kelapa sawit. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.